Oke Ibu, ngelihat Iris Bella nih akhirnya angkat bicara, mungkin dari bicaranya seperti apa ya, tabah gitu, disalahkannya Ahmad Joni yang menuduh pakai narkoba pasca bebas kemarin. Itu seperti apa dari Ibu sendiri ngelihatnya? Kalau dari sisi itu apa irisnya, mungkin kalau menurut saya dia sudah betul-betul mempersiapkan semua hal yang ada atau kemungkinan akan ada di kedepannya, termasuk kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul. Dan kita kan juga nggak tahu ya, apa kalau misalnya memang betul si Ahmad Zuni mengatakan bahwa dia dituduh terus gitu, atau itu hanya alasan saja untuk kemudian mengelak, kita masih belum tahu itu. Tapi intinya bahwa dia mengklarifikasi bahwa apa yang dipikirkan orang itu sebetulnya bukanlah yang dia lakukan, dan dia sudah melihat dari segala macam angle untuk kemudian mengatakan apa sebaiknya saya ini cerai atau tidak, itu udah ditetapkan udah cerai lah gitu, gitu kayaknya. Dan keputusan Ibel yang mantap bercerai dengan Ahmad Joni gimana Bu? Apa benar Ibel nggak maafkan Amar atau seperti apa? Mungkin sudah lelah. Kalau saya ngelihatnya bahwa manusia itu ada titik toleransi terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Ada yang rendah sekali toleransinya sehingga sedikit-sedikit udah kemudian heboh dan sebagainya, tapi ada yang masih toleransinya tingkatnya tinggi. Nah, ibaratnya kalau misalnya orang sudah tidak merasa saya udah masih punya energi nggak ya untuk melewati masa lagi. Kan masalahnya sekarang mungkin adalah, kalau tadi diklarifikasi, bukan hanya karena narkoba, ada hal-hal lain. Artinya mungkin hal-hal itu sudah pernah dibicarakan dan sudah dijanjikan untuk dirubah, karena saya selalu bilang bahwa di dalam suatu hubungan keluarga suami dan istri ada harapan istri, ada harapan suami. Nah, ini kelihatan harapannya mungkin yang dari pihak istri tidak terpenuhi. Kemudian sudah dibicarakan dan dijanjikan, tapi tidak ada jalan atau hal-hal yang arah kepada perbaikan. Maka lelah mungkin. Lelah itu adalah apa yang akan saya pegang ya, kalau misalnya itu nggak bisa ditepati. Nah, pada waktu dia berpikir itu juga dia memikirkan anak-anaknya, mungkin anak-anaknya akan seperti apa kalau ayahnya misalnya jadi orang yang kemudian diketahui menggunakan narkoba. Ini kan jadi contoh yang tidak baik. Jadi ada banyak hal mungkin yang sudah dipikirkan jauh dari ini. Artinya dengan putusan dia menceraikan benar-benar tidak salah juga ya Bu? Kalau menurut saya dia perlu break gitu. Sebetulnya gini, kalau orang jodoh, kalau Allah berkehendak itu bisa aja kejadian setelah ini gimana. Tapi kan masalahnya sekarang saya mau break dulu, saya nggak mau disangkut pautkan dulu terhadap hal-hal apa yang dilakukan oleh suaminya dulu, si Ahmad Doni ini. Maka dia mengambil langkah untuk kemudian menyelesaikan itu, untuk supaya dia bisa fokus kepada hal lain. Menurut saya sih hal-hal yang lumrah ya, kecuali ada harapannya dia yang bisa dia pegang untuk kemudian akan tercapai dengan adanya si laki-laki yang mengalami beberapa kali jatuh di lubang yang sama. Artinya Iris Bella patut disalahkan juga. Banyak netizen yang menuduh ya kalau misalnya nggak digugat cerai nggak bakal pakai narkoba lagi. Sekarang karena digugat cerai ya makanya dia balik lagi. Kalau menurut saya salah orang menilai gitu. Manusia itu memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang dia mau inginkan. Apa yang dia lakukan itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau menyalahkan eksternal, ini saya bilang tipikal yang menggunakan narkoba ini seperti itu. Perlu support lingkungan, perlu dorongan untuk bisa kemudian melakukan sesuatu. Nah, sekarang kalau lingkungannya dalam keadaan misalnya penuh dengan orang yang menggunakan narkoba, dia gampang sekali terpengaruh. Menurut saya seperti itu, ketidakdewasaan. Dan pada waktu seseorang mengambil keputusan untuk melakukan hal tertentu, itu tanggung jawab pada orang itu. Kalau yang disalahkan eksternal, numpang tanya umur berapa orang ini. Kalau dia anak-anak mungkin saja bisa, tetapi kalau ini kan sudah dewasa, which is everything, itu adalah tanggung jawab dia sebagai orang yang pengambil keputusan gitu. Melihat mereka berdua mungkin
katanya sih hubungannya tetap baik-baik saja dan Ibel membebaskan anaknya bertemu dengan Amarzoni. Dari ibu sendiri sebagai praktisi psikolog gimana nilainya? Bagus, saya bilang, karena saya selalu mengatakan bahwa kalau di pengadilan kalau ada perceraian itu selalu kemudian anak dikatakan 3 hari di sana 4 hari di sini atau kebalikannya, itu sebetulnya menurut saya kurang tepat. Kenapa? Anak itu bukan barang, tidak bisa dibagi-bagi gitu. Tetapi pada waktu misalnya hari ini, hari Senin, anak ini mau main bola, maka dia boleh dong, walaupun ini sedang jatah ibunya, dia pergi sama bapaknya, karena bapaknya lebih asik kalau misalnya main bola atau nonton bola bareng-bareng dibanding dengan ibunya. Boleh kalau menurut saya. Jadi selalu ditanyakan kepada anak apa yang dia inginkan juga, karena sebetulnya perceraian pun tidaklah diinginkan anak. Itu yang menentukan, memutuskan adalah orang yang dewasa atau ayah ibunya. Dan juga kalau menurut saya, anak itu harus diutamakan kemudian. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia harapkan dari bapak dan ibunya. Nggak ada bekas bapak, nggak ada bekas ibu. Jadi tidak perlu untuk kemudian membentuk atau membuat situasi di mana anak itu harus memilih. Belum lagi nanti kalau situasinya seperti itu, nanti pas di waktu di ayahnya dia main, ayahnya nanya apa yang ibunya katakan dan sebagainya, anak nanti kadang-kadang harus berbohong, takut nanti ayahnya marah. Di tempat ibunya juga seperti itu is no-no kalau menurut saya. Dengan kondisi Amar yang terjerat kasus narkoba lagi, sangat bagus untuk dipertemukan dengan anak. Ya tentunya pada waktu dia sudah kemudian udah bagus dan keluar kali ya. Kalau di dalam memang agak sulit karena situasinya itu juga tidak cocok untuk anak-anak gitu. Jadi meletakkan anak pada posisi di mana boleh nggak ya dia dekat dengan ayahnya, sebetulnya boleh-boleh aja. Tetapi masalahnya kalau lagi satu di dalam penjara, menurut saya tidak layak untuk kemudian membawa anak ke situ. Melihat kondisi psikolog Ibel secara menyuruh gimana nih Bu? Akhirnya muncul perdana dan mengutarakan isi hatinya. Kalau saya melihatnya bahwa dia sekarang sudah betul-betul bulat dan kemudian dia merasa bahwa jangan sampai ada misperception di luar tentang apa yang terjadi. Karena tadi saya lihat itunya, linknya ditegaskan bahwa tidak hanya karena narkoba, ada hal-hal lain yang tidak bisa diungkapkan. Berarti pengambilan keputusan ini bukan sesaat pada situasi yang terkait dengan narkoba ini, sudah ada pemikiran. Nah, oleh karena itu maka dia ingin menjelaskan ini kepada halayak bahwa apa yang dipikirkan itu belum tentu. Saya herannya netizen nggak ikutan dalam rumah tangga itu, ikut memberikan pro and kontra. Pertanyaan saya, Anda tahu nggak sih sebetulnya apa yang terjadi dalam keluarga itu? Sebetulnya kita nggak perlu kemudian ikut berkomentar pro and kontra gitu. Kalau untuk kondisi psikolog Amarzoni sendiri seperti apa Bu, yang udah ditahan 3 kali nih dalam lubang yang sama juga? Belum sadar aja kalau menurut saya. Pada waktu kemarin dikeluarkan juga kalau menurut saya belum melewati masa di mana dia pulih. Orang yang didetox, orang yang kemudian direhabilitasi untuk kemudian menghilangkan ketergantungannya, itu hanya karena narkobanya, tapi di dalam diri orang ini sendiri sebenarnya ada masalah. Kalau saya selalu melihat orang ini, karena beberapa kali saya lihat tayangannya, tidak memiliki kemampuan, tidak tahan terhadap stres atau tekanan. Kalau ada tekanan sedikit, kemungkinan bisa kemudian melarikan diri. Jadi pada waktu manusia memiliki masalah, there are two things yang biasa dilakukan, antara fight atau flight. Fight itu artinya saya datang, saya menyelesaikan masalah ini. Flight artinya, aduh, tinggalin dulu deh, tinggalinnya narkoba, bangun lagi, masih ada masalah, balik lagi ke sana. Itu suatu tanda titik di mana orang itu tidak tahan terhadap tekanan dan tidaklah dewasa, tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Mungkin yang perlu dilakuin yang kemarin setelah bebas apa? Karena yang kita lihat juga dia ngikut kajian-kajian, harus lebih lagi ke psikolog atau seperti apa Bu? Kalau saya harus mengatakan bahwa orang tuh harus jujur pada dirinya, ngomong pada dirinya. Saya itu takut saya apa? Saya ngerasa nggak nyamannya apa? Kalau terjadi apa? Nah itu yang harus diperbaiki. Kalau misalnya kajian, oke, dia dapat informasi dan sebagainya.
pertanyaan saya, belum tentu intervensi dengan pengajian itu bisa memulihkan dia untuk bisa mengikis rasa kecemasan tidak nyamannya itu. Waktu dia keluar, teman yang artis nggak deketin, istri menceraikan, orang lain kalau melihat orang keluar dari penjara pasti menjauh. Yang rampung dia dengan lapang dada itu adalah teman-temannya yang satu circle narkoba, makanya larinya ke situ. Kenapa orang relapse itu kemudian mengulangi? Itu kadang-kadang nggak make sense. Yang membuat dia mengulang tuh katanya lagi karut dan sebagainya, dengan gemercik air aja bisa relapse. Karena mengingat pada waktu relapse dulu, waktu dia pakai itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya, tanyakan pada diri sendiri, saya kurang apa. Kalau misalnya itu bisa datang ke pakarnya untuk bisa memperbaikinya. Terakhir Bu, yang ingin disampaikan melihat, ya kalau orang udah dewasa sudah tahu apa yang harus dilakukan harusnya, tetapi umur itu tidak menunjukkan bahwa seseorang itu pasti sudah dewasa atau belum. Yang harus dilakukan adalah banyak kembali menganalisis diri, dan di dalam diri manusia itu life skill itu penting, keterampilan hidup. Kalau ada masalah dianalisis, mencoba berempati, kenapa orang melakukan saya seperti ini, kenapa saya dicerai oleh istri saya, menempatkan diri pada posisi itu, lalu mengkomunikasikannya, dan dengan berpikir kritis dia bisa memecahkan masalahnya, insya Allah.